Halo pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan pun telah bertemu kembali dengan pelindung Wu yang telah menangkap gurunya. Tentu saja Xiaoyan pun sangat murka, yang akhirnya Xiaoyan pun dia mengeluarkan Angry Buddha Lotus dengan teknik ini pelindung Wu sekarat. Selanjutnya pelindung Wu meminta bantuan kepada Tianxi untuk menangkap Xiaoyan. Di sini Tianxi pun dengan dua ketua elit dojong bintang 7 mereka pun melawan Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan yang melawan 3 dojong, dia pun berhasil mengalahkan mereka dengan teknik 5 cincin api, yang telah diberikan oleh Tian Huo. Tianxi yang berada puncak dojong dia murka dan malu kalah oleh Xiaoyan. Akhirnya dia pun kembali menyerap kekuatan dua ketua di sampingnya elit Douzong bintang 7, yang membuat dua ketua itu pun mati setelah diserap kekuatannya. Setelah itu Tianxi pun dia menggunakan salah satu tekniknya membuat busur es panah besar yang langsung dilesatkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat teknik mematikan dari Tianxi, dia pun menggunakan telapak dewa api dari kumpulan api surgawi berbentuk tangan besar dan langsung menghantam serangan Tianxi. Akhirnya dua bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Yang ternyata dalam bentrokan ini Tianxi pun kembali harus terjungkal akibat serangan Xiaoyan. Di sini Tianxi pun semakin murka kepada Xiaoyan dan dia pun berniat untuk menyerang Xiaoyan kembali. Namun ketika Tianxi akan menyerang, sebuah lotus api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul dengan cara misterius dari bawah jubah Xiaoyan. Penampilan tiba-tiba dari lotus api berwarna 3 mengejutkan Tianxi. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api dalam lotus api berwarna 3 ini. Itu adalah kekuatan yang mengandung aura yang memusnahkan. Sosok seperti hantu mengeluarkan saat muncul di depan Tianxi. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiaoyan berhasil secara rahasia membentuk teratai api ini tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, berusaha kabur. Ledakan, keajaiban tidak terjadi. Lotus api 3 warna Xiaoyan itu ditekan dengan kejam ke dalam tongkat berbentuk ular di dada Tianxi saat dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, badai api besar meletus di depan mata tak terhitung jumlahnya, menyapu langit. Saat itu terjadi, tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama ketika badai menerpa langit, itu meledak terpisah dengan ledakan. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu. Banyak bangunan di Ye City berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Orang-orang dari Ye City mereka berpaling untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar ke seluruh hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga beriak sedikit. Kekuatan bertarung yang ditampilkan Xiaoyan membuatnya merasa takut kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang dia pikir dia akan berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Ini karena baru sekarang dia menjadi sadar tugas ini, yang dia pikir akan sangat mungkin berhasil, adalah salah satu yang dipenuhi dengan bahaya. Bang, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api. Darah segar berwarna merah terang berulang kali keluar dari mulutnya. Tianxi, mata tajam pelindung Wu melihat sosok wajah berdarah yang mengerikan yang melayang keluar. Namun, penampilan yang menyedihkan dari Tian saat ini bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Protektor Wu. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan mengalami luka serius. Ledakan, darah segar menutupi tubuh Tian He saat ia dengan kasar jatuh ke Ye City di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya terbaring di dalam lubang. Tidak ada yang tahu jika dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata memandang lubang besar itu dan kepala mereka terasa seolah-olah akan meledak.
Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata, shock. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata Protektor Wu tertegun melihat Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, Protektor Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan secara misterius muncul, dengan lembut mendarat di bahu Protektor Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Perlahan terdengar, "Aku akan mengubah kamu menjadi debu jika kamu pindah lagi." Tenggorokan pelindung Wu dengan keras terguling. Dia perlahan memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya. Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah penuh dengan keganasan yang padat. Ada sedikit jejak darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang-camping. Seperti ODGJ sepintas lalu, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara lantang itu. Ekspresinya berubah jauh lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ganas yang timbul di tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, sepertinya pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Protektor Wu. Pelindung Wu ini dari Hall of Souls telah menunjukkan kekuatan ganas di Mystic Cloud Mountain di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Saat itu, apakah kamu membayangkan kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suaranya yang lembut menyebabkan rasa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuh aku, Hall of Souls akan membuat kamu sulit bertahan di wilayah Central Plains. Kamu harus jelas menyadari Hall of Souls aku bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan rasa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, api panas tak terlihat melonjak keluar dari telapak Xiao Yan dan dengan cepat melilitnya. Api tak terlihat baru saja membuat kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan menyedihkan. Efek membakar jiwa khusus dari Valen Heart Flame itu menyakitkan seperti penyiksaan pada pelindung Wu saat ini. Sebuah deritan tajam yang menyedihkan bergema di atas langit. Setelah itu, menyebar ke seluruh Ye City. Banyak orang yang tak terhitung menelan ludah penuh air liur. Pada saat ini, kepala Protektor Wu melorot, auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Apakah ini sangat menyakitkan? Ekspresi buas sekali lagi naik ke wajah mudanya. Kepahitan yang dialami guru di Hall of Souls kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Tubuh pelindung dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara. Dia sangat menyesal saat di Jiama tidak menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat itu seperti semut di matanya. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Tepuk tangan, suara tepukan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan melirik, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah Tian Xuangzi yang suram di hadapannya. Itu tidak terduga. Bahkan aku yang lama telah salah perhitungan kali ini. Tian Xuangzi perlahan-lahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Xuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya Skyfire Tree Mysterious Flame sudah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat, yang memulihkan Douqi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemampuan kamu untuk mengalahkan grup Tianxi dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Douzong telah melampaui harapan aku yang lama. Sayangnya, lembah sungai es aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun saat ini. Tian Xuangzi dengan samar berbicara. Kau akan mati di tangan lembah sungai es. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan Earth Demon Puppet yang jaraknya cukup dekat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, berdiri berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lain muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi yang lebih muda. Kamu tidak akan dapat bertindak hari ini. Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu,
dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Kamu harus beristirahat dulu. Serahkan orang ini kepada aku." Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak sesuai untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, itu mungkin Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan 5 pertukaran. "Beristirahat. Apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang dari Hall of Souls aku dapat ditangkap secara acak?" Sebuah suara acuh tak acuh perlahan terdengar di langit seperti raungan gemuruh ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi Ye City mulai beriak. Segera, udara dingin itu dengan paksa tercabik-cabik. Kabut hitam melonjak dari semua arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar sesaat kemudian. 10 angka terungkap di bawahnya. Aura dari 10 figur ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok di tempat pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini berguncang kuat saat dia muncul Dozun dari Hall of Souls. Gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di dalam Ye City ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang mengungkapkan wajah membosankan. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak pernah melihatnya mengungkapkan diri satu demi satu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Souls untuk membuatnya di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga telah berubah sedikit pada saat ini. Matanya menatap tegas ke arah lelaki tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun. Hari ini, situasinya semakin memburuk, dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Wajah Tian Xuangzi mengungkapkan senyum pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. Sebenarnya itu adalah King Hai Zunze. Tidak disangka masalah ini bahkan mengkhawatirkan orang hebat seperti kamu, Tian Xuangzi. Sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Orang tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum lemah, "Aku baru saja menerima pesan penting. Diri yang mulia ini secara tidak sengaja memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Aku telah keluar setelah menerima pesan. Dia adalah seseorang yang telah memerintahkan pelindung Wu menangkap Xiao Yan. Pelindung Wu, yang ditangkap di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan sedikit kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai." Suara serak yang serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin, api tak terlihat melonjak keluar dan melilit protektor Wu, dan memasukkan protektor Wu ke dalamnya dengan jeritannya yang menyedihkan. Jari Xiao yang lalu mengusap mulut botol dan menyimpannya. Matanya dingin ketika dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang sedikit murka ketika melihat Xiao Yan telah menyegel protektor Wu di depan matanya sendiri. Matanya mengungkapkan beberapa kejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan?" Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. "Sungguh tidak terduga, kamu berani menyombongkan diri meskipun sasaran aula jiwa. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk." King Hai tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara agak malas. "Lepaskan orang itu, kamu juga harus melakukan perjalanan ke Hall of Souls bersama diri yang mulia ini." Wajah Tian Huo Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti di belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Huo Zunze. Menahannya pada saat yang sama. Ekspresi Tian Huo Zunze tampak suram saat dia dengan dingin berteriak. Tian Xuangzi tertawa samar. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze, "Orang ini juga merupakan pendamping Xiao Yan. Namun, kamu bisa meninggalkannya pada aku yang lama. Kamu bisa fokus untuk menangkap bocah itu." Mata keruh King Hai menyapu Tian Huo Zunze. Kejutan melintas di mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. "Kalau begitu, aku akan merepotkan kamu. Diri yang mulia ini akan datang dan membantu kamu setelah menangkap Xiao Yan." Tian Xuangzi mengangguk sambil tersenyum.
dia melihat Tian Huo Zunze di depannya, yang wajahnya suram. Senyum padat melintas di mata Tian Xuangzi. King Hai menarik matanya dari Tian Huo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiaoyan. Dengan senyum samar, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan yang layu terkepal dan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras, mengunci Xiaoyan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan alami akan dapat melarikan diri jika dia berada kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng dia berada di momen terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Teman kecil, tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari Hall of Soul. Wajah King Hai tersenyum sambil perlahan melangkah melalui udara kosong. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih di atas kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan mendekat. Beberapa jenis flames surgawi dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai puncak kepala Xiaoyan. Ruang terkompresi di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelambanan pada saat ini. Pakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara tulang dingin bergema di langit. Hentikan menjauh dari dia, aku pastikan kamu akan mati. Senyum di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba mengubah saat sosok halus, elegan, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara yang seperti kilat, tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Kamu siapa? Kamu berani campur tangan dalam masalah Hall of Souls aku? Teriakan marah dipancarkan dari mulut King Hai saat dia mengundurkan diri. Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan secara alami tidak akan menemukan sosok ini asing. Siapa lagi yang bisa orang ini selain dokter peri kecil? Sudahkah kamu berhasil? Xiaoyan tercengang saat dia melihat dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Akhirnya, dia bertanya karena terkejut. The Little Fiery Doctor menoleh. Dia mengungkapkan senyum indahnya saat mata indahnya menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan meringkuk bibirnya menjadi busur mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba melihat sisa-sisa darah yang masih berlama-lama di sudut mulut Xiaoyan. Segera, dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia orang yang melukai kamu? Bersantai. Orang yang melukai kamu pasti dia akan menderita luka yang 10 kali lebih serius. Xiaoyan tersenyum, matanya hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya. Dan dia menemukan dia tidak lagi mampu mendeteksi kekuatan pasti pihak lain. Kekuatan kamu telah melanggar kelas Dozun. Suara Xiaoyan mengandung sukacita yang tidak dapat disembunyikannya. The Little Fiery Doctor sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa jauh lebih baik. The Poison Body yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendali ketika poison dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak akan lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiaoyan? Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiaoyan bercakap-cakap gembira dengan dokter peri kecil. The Little Fiery Doctor akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar perkataan King Hai. Mata cantiknya menyapunya. Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiaoyan. Tolong pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin akan menyinggung faksi yang tidak dapat kamu singgung hanya untuk keuntungan sesaat. King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memadatkan ruang dengan tangan kosongnya,
kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada kekuatannya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah untuk menjadi bintang 3 Dozun. Bagaimana mungkin begitu banyak pakar membantu bocah ini? 2 Dozun. Bahkan Hall of Souls aku tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak yakin saat pandangannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan 2 orang elit Dozun untuk menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di ujung benua Jawa. The Little Fiery Doctor hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman King Hai. Cahaya berwarna biru berkedip di tangannya yang seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara lantang, "Dalam hal itu, biarkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepada aku untuk ditangani." Setelah mendengar seruan King Hai, 9 ahli lainnya dari Hall of Souls, yang berdiri di langit dalam jarak yang cukup dekat, segera menjawab serempak. Mereka perlahan-lahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianxi, sang pemimpin, yang disebut Ganda, memiliki kekuatan bintang 7. Dozong, yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada di kondisi puncaknya, dia masih akan bisa melawan mereka. Namun, itu mungkin akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. The Little Fiery Doctor melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut abu-abu meludah keluar. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani menyerang ke depan karena siapapun yang tahu barang-barang mereka bisa mengatakan kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. 9 kelompok pria ganda itu melihat kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya dalam kabut. Para pasukan sekte Hall of Soul mereka tidak berani mendekati Xiao Yan yang sekarang sudah diselimuti racun oleh dokter peri kecil. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda segera berubah. Sebuah teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Matanya yang cantik beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat elit Dozun sebenarnya. Hari ini, aku akan menggunakan kamu untuk menguji kekuatan aku. The Little Fiery Doctor tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura abu-abu berlama-lama di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang sekitarnya membentuk riak kecil sementara doki abu-abu mengalir di sekitarnya. Ekspresi King Hai menegang ketika dia melihat ini. Segera, keganasan melintas matanya, tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk muncul di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak ruang yang mendadak dan meraih leher panjang Little Fiery Doctor. King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi doki abu-abu di tangan Little Fiery Doctor. Dia jelas bisa merasakan bahaya ketika doki abu-abu itu bergegas. Bang, sebuah cahaya berwarna biru melonjak di palu King Hai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak ketika tinjunya dengan keras menabrak tangan Little Fiery Doctor. Di langit, King Hai mengambil 2 hingga 3 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat tidak biasa. Dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah merasuki interior pilar-pilar darah. Hanya jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Itu adalah racun mengerikan. Ekspresi kaget melintas mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah masuk tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun mematikan seperti itu. The Little Fiery Doctor tidak mengejarnya setelah memaksa King Hai kembali. Dia memindahkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekitarnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunze juga muncul pada saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi lebih dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tianhuo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul.
The Little Fairy Doctor sedikit mengangguk. Tempat semacam ini memang tidak cocok untuk tinggal lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiaoyan dan pergi. Tian Huo, baiklah. Tian Huo Zunze, tubuhnya melintas dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan tinjunya. Bang! Pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Pis. King Hai Zunze, serang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Tian Xuangzi juga mengerti maksud dari kelompok Xiaoyan setelah melihat ini. Ekspresinya berubah dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiaoyan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika sampai pada situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan terang saat mereka dengan terburu-buru bergegas ke Tian Huo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang kuat, Ci. Kedua tokoh itu baru saja bergegas keluar. Dokter peri kecil dia melambaikan tangannya dan uap beracun menyebar. Karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tian Huo Zunze sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun. Sebarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang merembes ke langit akhirnya mengungkapkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tian Huo Zunze ketika dia melihat ini. Dia menarik Xiaoyan kepadanya saat dia berteriak ke Little Fairy Doctor di belakangnya, "Ayo pergi!" Tian Huo Zunze dia meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas melewati terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar keluar darinya. Tidak disangka badan racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan. Namun, ketika dokter peri kecil dan Tian Huo akan kabur, aura dingin dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Sebuah singgasana es samar muncul dari angkasa. Ada sosok mengenakan jubah putih di singgasana perlahan berdiri. Semua orang di dalam klan Ye telah menjadi kaget pada saat ini. Ekspresi Xinlan sangat putih. Tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar dari ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Kepala sambutan lembah Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini, yang tiba-tiba muncul. Kegembiraan melonjak ke wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. "Di mana Tian Si?" Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapunya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu ketika mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di dalam Ye City. Tian Si tidak sadarkan diri dan terluka parah. Dia berbaring di sana. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Serpihan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi. Tidak disangka bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangan ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai sadar ada cukup banyak celah antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan, yang sangat kaku. Sangat sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang yang lain dari tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah sungai es ini telah terkenal di dataran tengah lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di wajah telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang disebut Xiaoyan adalah seseorang yang diminta secara pribadi oleh kepala istana. Tolong beri dia ke Hall of Souls. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan beberapa minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala Hall of the Souls. Kilau itu berkedip-kedip di mata Bing Zunze. Sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap Xiaoyan dengan targetnya. Dia telah melihat pemimpin dari Hall of Soul. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu untuk membentuk permusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu tidak akan berharga. Bahkan dia sedikit takut pada makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan-lahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di Little Fairy Doctor. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiaoyan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka serius ketika mereka mempelajarinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan.
Sangat mungkin dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita saling bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan dokter peri kecil yang sekarang tidak akan cocok dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat melintas. Situasi ini benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, itu mungkin Ye City ini akan benar-benar menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa doki di tubuh aku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat akhir yang kritis, aku akan menggunakan pembuangan akhir api. Bahkan jika aku harus memaksakannya dengan paksa. Jika tidak, sepertinya kita semua akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pemikiran melarikan diri terus-menerus berkelebat di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kamu dan Tuan Tua Yao harus mencari peluang untuk melarikan diri. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Kemungkinan besar itu tidak akan mudah. Aku tidak akan menyakiti kamu jika kamu pergi dengan aku. Tatapannya terkandung panas yang berapi-api saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap poison yang menyedihkan. Namun, racun poison yang menyedihkan ini saat ini menjadi senjata paling tajam di gudang Little Fiery Doctor. Racun poison yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Ruang di depannya menjadi terdistorsi. Panah beracun keluar, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di hadapan panah beracun yang telah tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah gaya isap dipancarkan dan dia menghisap uap beracun ke tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze ketika uap poison yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan itu lenyap. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah racun poison murni yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup nafas yang dalam. Kalian tidak akan bisa kabur dari sini. 没错，所以我才如此渴望你啊！我不要啊！他若伤了，这世上将再无冰河谷。